Jadi Kaisang ini, mohon maaf Mas, jangankan kepada masyarakat, kepada ayahnya sendiri kurang ajar gitu loh. Kan dia ngaku Putra Mulyono kemarin dalam rompi yang dipakai ketika dia kunjungan ke Tangerang bersama dengan partainya. Pimpinan KPK baru kemarin ini, kemarin ini membuat pantun Pak Nawawi ini. Burung pipit, burung merpati bersiul riang di atas dahan. Jangan mimpi nebeng jet pribadi kalau cuma jualan pisang. Keren nih Pak Nawawi, keren nih. Iya keren. Ada lagi yang satunya, sang anak jualan pisang, si bapak pengusaha terasi. Oh, ini pasti bukan Pak Jokowi ini. Iya terasi kok. Jualan pisang, bapaknya pengusaha terasi. Jangan naik pesawat terbang kalau tiketnya dari gratifikasi. Nah ini baru kita tanya nih apa hubungannya. Menariknya pada form pendaftaran di KPU Solo, tulisan tangan Gibran Raka Buming Raka lahir di Solo gitu tanggal 1 Oktober. Nomor handphone yang ditulis ya nomor handphonenya Fufu Fafa plus 628975000 belakangnya 33. Itu mau dihapus gimana? Berkasnya sudah masuk. Dalam tayangan canda di salah satu stasiun Trans, saya sebut aja ya, itu kan ada candaan antara si Kaisang dan Gibran itu, yang konon Gibran tuh memang mau mengkudeta Pak Prabowo. Oh, ada Mas rekamannya. Ini punya dampaknya besar nih Mas. Iya ada. Apaan ngomongnya? Iya, meskipun itu canda, ada. Nanti di-insert ya supaya untuk mengkonfirmasi bahwa pernyataan Mas Roy apa yang saya katakan tuh gak pernah bohong, Mas. Bukan insinuasi, memang benar adanya. Benar ada. Apa isinya di situ? Isinya tuh canda. Sempat masak sama Bapak ya waktu itu Iya, Pak Prabowo. Prabowo. Hidup Prabowo. Garis serah bacot. Mas Bobon, Ya. masih kerja aja. Enggak lewat. Kontrak saya masih lama nanti sama Mas Gibran juga nanti kita Setelah 5 tahun dorong. mendatang ya? Iya. Oh, nanti jadi kita maksudnya mau mendorong Mas Gibran untuk mengkudeta Pak Prabowo di 2029? berat. Enggak, gini, kalau kita yang ngomong jatuhnya bercanda, lu mah keceplosan. Terlalu berbahaya tema pagi hari ini. Ya. Terlalu berbahaya. Terlalu berbahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini, channel yang ingin terus menjaga kewarasan, meninggikan, meningkatkan, dan memperluasnya. Alhamdulillah hari ini kewarasan kita didatangkan atau didatangi atau hadir bersama kami adalah punggawa kewarasannya, salah satunya Mas Roy Suryo. Apa kabar Mas? Alhamdulillah, saya di sini juga mau belajar waras soalnya. Terima kasih Mas Roy atas undangannya. Bajunya hitam, ada pertanda apa nih? Kalau saya kan lagi kerlip-kerlip gini nih. Iya, ini enggak hitam banget sebenarnya. Biru tapi biru dongker. Oh, blue dongker ya. Jadi gelap. Iya. Segelap perasaan hari ini karena banyak enggak jujur. Oh, gitu. Tapi malah nekat. Enggak jujurnya tuh dipertantangkan. Jadi dipertontonkan. Jadi kita tuh selaku masyarakat tuh seperti diberikan tontonan yang maksudnya saya anak gitu. Mulyono pakaian dipakai Kaisang itu. Betul. Iya. Kalau Mas Roy dari sisi itu apa yang bisa dilihat? Bukan ahli politik, cuman bukan. Apa kesan orang deso apa ya? Nah gitu, saya kan mengatakan tuh deso. Karena setidaknya dia tuh sudah beberapa kali Mas melakukan hal yang sama. Dulu di 2017 dia pernah pakai topi dengan judul ternak kecebong. Nah jadi dia nantang karena waktu itu ayahnya itu kan disebut-sebut sebagai seorang yang menternakkan cebong. Dan ini fakta loh Mas. Di atas kopinya disebut apa? Ternak kecebong gitu? Ternak cebong. Ternak cebong. Di topinya itu tertulis. Dan dia mengatakan deso gitu. Desa gitu. Nah karena apa? Dia saat itu belah lucunya. Dia tuh mengkritik bapaknya. Yang bapaknya waktu itu memindahkan koleksi. Ini beneran ini. Jadi piaraan cebongnya dari Solo itu dimasukkan ke Istana Bogor. Maksudnya kodok. Oh, iya. Kodok. Jadi bapaknya waktu itu bahkan dengan bangganya mempertontonkan bahwa dia melakukan pemindahan ternak itu gitu. Jadi memelihara itu di sono dan kemudian tapi kabar terakhir ternaknya tuh dimakan biawak gitu. Jadi banyak. Nah, bahkan waktu itu sempat di awal tahun 2017 itu juga Pak Jokowi itu pergi ke Pulau Paniai di Papua ya. Nah, terus kemudian foto gitu biasalah, foto pencitraan lah ya kan. Tapi anaknya ini komentar nih Kaisang ini. Jadi Kaisang ini mohon maaf Mas, jangankan kepada masyarakat, kepada ayahnya sendiri kurang ajar gitu loh. Dia berani bilang gitu bahwa Pak kalau mau cari
cebong jangan di situ gitu. Salah gitu. Jadi anak ini memang Kaisang ini memang punya keberanian siapa aja ditantang. Bukannya itu sebuah kejujuran ya bahwa dia memang anaknya Mulyono. Loh, bagus. Memang bapaknya ternak cebong, bikin kodok. Justru gitu itu kejujuran tapi sekaligus kebodohan. Oh gitu. Pengakuan iya. Kan dia ngaku bapak Putra Mulyono kemarin dalam rompi yang dipakai ketika dia kunjungan ke Tangerang bersama dengan partainya. Tapi kan menurut saya gini Mas, satu, apakah pantas ya dia kan datang kan waktu itu kan sosial gitu, membangun kembali rumah gitu. Tapi dengan pakaian yang ya kalau menurut saya sih mengkilat gitu lah, serompi gitu dan nantang masyarakat kayak gitu. Dan menariknya jujur memang karena dengan kejujurannya dia ngaku sebagai Putra Mulyono. Mungkin orang lo Mulyono itu siapa? Mulyono itu sudah diakui sendiri oleh Joko Widodo sesaat setelah menjadi presiden waktu itu diwawancara di SCTV dengan pewawancara Mbak Retno Pinasti ya Mbak Enok waktu itu ngaku kalau nama kecilnya Mulyono. Jadi ini confirm Mas kalau kemarin orang-orang pada meributkan pada membela gitu Kaisang kan bukan penyelenggara negara. Oke. Ya Mas tahu persis lah dalam undang-undang Tipikor kan penyelenggara negara bukan hanya anaknya. Kasusnya si Rafael Alun itu kan yang melakukan kejahatan Mario Dendi tapi yang kena bisa bapaknya. Sekretaris MA Nur Naradi kan juga gitu. Dia ditransfer juga tidak langsung melalui rekeningnya tapi melalui. Nah ini dia udah ngaku dia anaknya penyelenggara negara. Tapi kalau dari sisi yang lain memang Kaisang terbukti tidak jujur karena ini menurut informasi yang perlu diklarifikasi mungkin Mas Roy bisa. Penggunaan pesawat itu bukan kali yang pertama. Betul, itu saya pastikan sekali lagi. Pesawat yang sama dari dan orang yang sama. Dan data saya A1. Ya, artinya gini, kemarin itu dia memang kena deadline. Jadi untuk harus dia lapor ke KPK. Ya gitu. Karena apa? Karena kan orang melihat, wah gentle ya berani lapor. Enggak gentle. Itu dia udah kepepet waktunya. Dia lapor ke KPK tanggal 17 September. Karena apa? Karena batas waktunya kan 30 hari kan Mas. Ya tak? Dia melakukan perjalanan menggunakan pesawat Gulfstream Golf 650 Extended Range itu kan tanggal 18 Agustus ketika berangkat. Dia berangkat dengan Erina Gudono, dengan Novia Sofia Gudono, kemudian dengan Manur Prameswari. Jadi hanya 4 orang ini. Yang katanya nebeng. Pemiliknya ya ikut itu kan 18 secara formil dia melaporkan 30 hari. Secara material apakah kemudian itu bukan berkaitan dengan suap karena gratifikasi? Itu yang mesti diperiksa lebih lanjut. Itu ahlinya jenengan dan kawan-kawan karena kan satu saya juga udah ngungkap juga waktu itu bahwa dia bilang ini kan dia bukan penyelenggara negara. Satu dengan rompi Putra Mulyono itu kan sekaligus dia ngaku malah bodohnya kan dia ngaku itu. Oh jadi bisa dihubungkan. Ya, yang kedua si pemilik pesawat yang disebut inisial Y ya kan disebut itu Y Gang atau Gang Y nama sebenarnya Gang Y tapi kan kalau dalam manifest pesawat itu kan namanya dibalik. Jadi Y Gang ya inisial Y itu kan sudah dalam catatan saya setidaknya Mas sudah 3 kali plus 1 kali jadi ada 4 kali meminjamkan pesawat. Tahun berapa yang paling lama? Paling lama itu yang dalam catatan saya itu adalah 2023. 2023. Cuman sebenarnya pesawat itu ada data lain yang sekarang lagi saya trace lagi karena semenjak 2021 sudah ada peminjaman itu. Coba pelan-pelan Mas. Yang paling lama digunakan pesawatnya sama Gulfstream, persis Gulfstream Golf 650 Extended Range tahun 2023. Pesawat itu buatan tahun 2021. 2021. Pesawatnya. Digunakan pertama kali, saya barusan dapat kira-kira beberapa hari yang lalu itu data bahwa ternyata pesawat itu sudah hilir mudik dari Seletar. Seletar itu Singapura, bandara tempat nginapnya pesawat itu ke Halim ke Solo itu semenjak tahun 2021. Oh, sejak 2021. Tapi data lengkapnya saya belum bisa provide ya, saya belum dapat. Yang data yang pasti yang sudah bisa saya dapat Mas, yang hari ini bisa saya ceritakan adalah pada bulan Agustus 2023. Itu yang maksudnya dipakai oleh Kaisang? Iya pasti kalau itu confirm. 2023 bulan Agustus. Agustus 2023. 23. Kemana rutenya itu? Itu rutenya dari Bandara Seletar, kemudian itu ke Halim. Singapura, Halim. Kemudian ke Denpasar. Ya Denpasar ke Solo. Dan di situ ada videonya. Sempat ada viral video mereka turun disambut seseorang bercelana pendek di bandara
ya. Bukan orang biasa kalau dia berani nyambut dengan celana pendek. Lainnya kan di bandara kan pastinya rapi-rapi gitu. Terus Mas Kaisang sendiri ikutnya dari mana ke mana itu? Ikutnya dia ini yang mesti harus dicek. Tapi yang jelas dia dari Denpasar dia ikut. Udah pasti. Jadi kemungkinan dari Denpasar ke Solo itu. Denpasar ke Solo, ya gitu. Denpasarnya atau Halim ke Denpasar sudah ikut. Ya kan gitu. Kalau dari Seletar jelas enggak, ya. Karena dari Singapura jelas enggak. Itu yang kedua selain itu yang kedua. Yang menarik yang ketiga adalah pada bulan September, ya 17 September 2023. Oh, September tadi juga September ya yang awal. Agustus ya. Agustus. Oh, Agustus September. Itu menarik Mas, karena itu dari Nagoya, dari Jepang. Jepang landing ke Halim sebentar itu pagi hari, ya jam 6:30 pagi, kemudian langsung take off lagi jam 7 langsung landing Solo. Oke, Nagoya, Halim, Solo. Terus kemudian balik Halim lagi, kemudian baru pulang lagi ke Singapura. Ya. Oke. Kemudian ada lagi. Tunggu dulu, itu di mana Mas Kaisang? Ada. Di mana yang dari Nagoyanya ke Halimnya? Dari Nagoyanya, kemungkinan dari Nagoyanya. Gitu. Tapi ke Nagoyanya nggak jelas naik pesawat. Nagoyanya nggak jelas apa. Tapi yang jelas terdeteksi kan kita kan deteksinya pesawatnya, ya kan? Oh pesawatnya. Tapi Kaisangnya naiknya dari Nagoya. Kaisangnya kemungkinan ikutnya dari Halim. Oh Halim. Dari Halim ke Solo. Dari Halim ke Solo. Kemudian balik lagi ke Halim lagi. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat. Itu yang kedua Mas. Yang pertamanya saya anggap yang kemarin itu loh. Oh iya. Oke, meskipun itu mundur ya loncat ya. Oke. Kemudian yang keempat adalah bulan Juli. Tahun 2024. Barusan. Sebulan sebelum tanggal 18 Agustus. Oke. Rutenya sama. Dari Singapura kemudian ke Halim. Singapura tuh saya kira kayak garasi gitu ya. Garasi pesawat gitu. Kemudian hanggarnya. Kemudian ke Halim Solo. Ya, kemudian dari Solo balik lagi ke Halim. Ya, Solo Halim. Jadi artinya kebanyakan itu di dalam negeri ya tadi ya. Ya, kecuali yang 18 Agustus. Yang dari Nagoya itu ya. Nah, Nagoya atau yang terakhir yang paling ramai itu kan yang 18 Agustus kemarin. Itu kan dari Jakarta, dari Halim. Itu kan terus terbang ke Nagoya dulu ya, ke bandara di Jepang. Dari situ yang konon katanya nebeng ke Philadelphia ya, kan katanya kan mau ke University of Pennsylvania, tapi kan nggak langsung Mas. Dia kan sempat justru ke Los Angeles terlebih dahulu, ya ke LA dulu. Ke LA disitulah dia sempat motret roti yang kemudian viral itu, roti seharga 400.000 itu, ya kan? Yang tiga lainnya selain yang ke Los Angeles, Pennsylvania itu, ya. Itu memang ada Kaisangnya, terbukti ya, terbukti. Di manifestnya kelihatan. Ada. Jadi kalau gitu yang terbuktinya dia bukan hanya nebeng, dia memang tukang nebeng ya. Ya kan? Ya. Artinya berkali-kali nebeng. Betul. Kan? Memang ada yang nebeng beneran tuh ada. Maksudnya nebeng beneran tuh pemiliknya ikut tuh ada. Oh. Saya nggak sebutkan dulu di sini. Gitu. Biar nanti dikejar sama KPK kalau ngejar ya gitu kepada KPK. Oke, dari situ sebenarnya kelihatan ini udah jadi kebiasaan kan, artinya nggak bisa orang konsentrasi hanya pada saat kemarin itu. Okay. Tukang nebeng, betul istilahnya bagus Mas. Tukang nebeng. Tapi nebengnya kan yang terakhir ini kan lucu, nebeng tapi pemiliknya nggak ikut, jadi kan nggak nebeng lagi kalau pemiliknya nggak ikut. Jadi kalau dihubungkan tadi dia memakai anak Mulyono. Dia mengkonfirmasi, kalau dalam pandangan Mas Suryo, mengkonfirmasi penggunaan pesawat itu ya karena dia anaknya Mulyono. Betul. Dan yang penting Mas gini, kan saya sempat mengatakan justru kenapa pemilik pesawat itu adalah Gang Ye dan Pak Mulyono dalam hal ini adalah Pak Joko Widodo, itu adalah justru yang meresmikan Sea Limited. Jadi si Gang Ye ini kan punya perusahaan di Singapura yang kemudian dia holdingnya perusahaan di Shopee, di Indonesia namanya Shopee, kemudian Garena, ya, satu lagi software Free Fire, ya, itu kan yang meresmikan juga Pak Jokowi waktu itu di SCBD, gitu loh. Tapi kerja sama Sofinya tuh hubungannya dengan kalau tadi dengan Kaisang hubungannya dengan Gibran ada nggak? Ada. Apa tuh? Jelas banget. Jadi Gibran itu pada tahun 2021 setelah dia menjadi wali kota Solo, itu memindahkan pusat bisnis Shopee dari Jakarta ke Solo. Bukannya si Gengji itu yang memindahkan, maksud Gibran yang mindahin? Ya kan masuk ke Solo wali kotanya siapa Mas? Oh, gitu loh. Gitu. Tapi ya kan? kerjasama itunya ada nggak ya? Ada kontrak dengan? Ada. Apa itu kerjasama? Betul. Itu kerjasama dalam rangka katanya pembinaan UMKM.
di Solo. Banyak Mas. Satu. Wah ini makin berapi-api saya jelasin ini kan datanya jelas banget. Satu, selain dia memindahkan bisnis itu, sebelumnya Mas, selain Shopee, tahun 2018 ya, sebelumnya ini 2018, dia mensponsori Kaisang. Jadi yang sponsori Kaisang duluan, ya, sebuah permainan di galeri namanya Sang Pisang Arena. Sang Pisang. Sang Pisang Arena. Jadi Sang Pisang kan bisnisnya Kaisang. Nah, jadi Sang Pisang Arena itu dia ngeresmikan satu lomba Free Fire competition. Free Fire itu game online. Kebetulan tahun 2014 saya kan yang mengawali adanya e-sports game Mas. Selaku Menpora waktu itu kan e-sport itu kita anukan awal dia dorong. Nah, 4 tahun berikutnya 2018 itu ada kompetisi e-sport cukup besar di Kota Solo. Sponsornya itu tadi Garena ya gitu, Garena atau software Free Fire. Uniknya kakak dan adik ini saingan Mas. Ini nampak betul dulu di masyarakat Solo. Saingan gimana maksudnya? Jadi kalau tadi sudah Kaisang, Gibran itu minta disponsori juga. Tahun 2019, setahun sebelum dia wali kota Solo, ketika dia minta disponsori game yang sama. Ini semuanya game nih. Game online. Untungnya game sport ya. Untungnya sport game. Menariknya Mas, waktu itu heboh benar. Saya ingat betul kenapa. Tahun 2019 tuh dalam Free Fire competition itu hadiahnya mobil Mas. Jadi untuk Jakarta saja, masa sih game online kok hadiahnya mobil? Ini untuk kota kecil namanya Solo, hadiahnya mobil, ya heboh banget lah. Semua orang tertarik dan dukungannya, makanya ketika dia nyalon wali setahun berikutnya, itu kan ya heboh banget. Jadi dia sudah mulai menanamkan itu. Trading in influence-nya sudah di situ Mas. Iya. Terus tahun setelah dia jadi wali kota, dia sponsori Gibran. Dengan rombongan itu ada yang namanya dia sebutnya itu dibungkus sebagai festival kebudayaan. Itu yang di Pare. Perancis itu. Itu setelah jadi wali kota kan. Ya. Tapi yang sebelum jadi wali kota itu. Ya, 2 itu. Bagaimana kita bisa menghubungkan bahwa sponsor itu berkaitan dengan Mas Gibran sebagai wali kota? Sudah jelas sudah welo-welo lah itulah. Ya kan gitu. Karena apa? Karena kan dia itu kan peserta rombongannya kan banyak yang orang Solo yang bisa cerita gitu loh dari itu. Ketika diajak ke Champs-Élysées, kemudian di galeri cabangnya Lafayette ya, di situ kan jelas itu banget. Sesudahnya bahkan sebenarnya ada cerita lucu lagi Mas. Setahun berikutnya lagi sebenarnya Gibran tuh minta juga sponsor ke Goto. Ya, cuman Gotonya lagi kasus kan lagi jatuh gitu loh. Jadi akhirnya nggak jadi. Padahal tadinya minta disponsori Goto ke Jepang. Untuk festival kayak gitu lagi. Yang seperti di Prancis itu ya. Seperti Prancis ya. Tapi ini tidak berjalan. Gitu. Jadi sebenarnya hubungan bisnis yang disebut itu jelas banget Bang. Ayahnya saja yang meresmikan Pak Jokowi. Satu lagi saya lupa tadi Mas. Yang menarik adalah di tahun 2019 sebelum Gibran wali kota, bahkan sesudah dia nyponsori Kaisang, itu sampai salah satu icon atau katakanlah itu kayak contoh yang ditembakin di Free Fire itu sosok dari Joko Widodo. Oh ya? Iya, sampai jadi bapaknya dijadiin bahan-bahannya buat ditembak-tembak. Itu kalau nggak ada hubungan yang sangat-sangat dekat atau bukan dekat ya, sangat-sangat kan nggak mungkin berani Mas ya itu. Kalau saya melihatnya ini hubungan yang unik ya. Saya belum berani bilang ini bagian dari ini masalah etik dan tapi unik banget. Kalau unik emang iya, karena Gang Hye pun sampai dengan anaknya itu ketika hadir pada saat pernikahannya Kaisang itu pun menggunakan baju Jawa sampai segitunya loh. Kalau itu kenapa? Kan bagus. Ya bagus, cuman kan ya nggak mungkin lah ada kalau pengusaha aja kan ya hadir pakai jas lah. Biasanya yang pakai baju Jawa itu keluarga. Dan itu tonnya baju itu sudah ton keluarga. Keluarga atau besan. Ya itu bagian besan dari keluarga atau tamu-tamu kenegaraan. Nah, yang sangat dekat. Oke. Jadi ini sudah sangat-sangat dekat dan memang ya kalau dikatakan tuh nebeng terus bayar kembali ke Kaisang ya. Nebeng 90 juta kok. Kok anu banget sih. Lucu aku gitu. Dari seluruh percakapan tadi kan bagian yang pertama isu yang menyangkut
pernebengan itu yang diberitakan luas dan menjadi viral itu hanya yang di ujung saja. 3 yang lain itu nggak pernah diungkap. Sudah terjadi dan itu tidak pernah dilaporkan. Ya, tidak pernah dilaporkan. Kalau jenengan sebagai orang mantan orang dalam yang melaksanakan, itu sudah nggak bisa dikasih lagi, Mas. Ya, saya mengatakan itu sudah satu kebiasaan dan ini kalau itu disebut kejahatan, itu sudah kejahatan berulang. Setuju. Terus yang kedua, bahwa kedekatannya ini memang kedekatan yang sudah sangat dekat sekali. Ya. Dan dari kedekatan itu bukan hanya kedekatan keluarga, tapi memang penggunaan pengaruh dari keluarga besar itu menjadi bagian penting dari kedekatan itu. Exactly. Nah, sehingga kemudian ada yang menarik kalau dihubungkan dengan pernyataannya pimpinan KPK. Pimpinan KPK baru kemarin ini, kemarin ini membuat pantun Pak Nawawi ini. Bantunnya ini saya juga baru baca sekarang nih. Burung pipit, burung merpati bersiul riang di atas dahan. Jangan mimpi nebeng jet pribadi kalau cuma jualan pisang. Keren nih Pak Nawawi, keren nih. Iya, keren ini. Ada lagi yang satunya, sang anak jualan pisang, si bapak pengusaha terasi. Ini pasti bukan Pak Jokowi ini. Iya, terasi kok. Jualan pisang, bapaknya pengusaha terasi. Jangan naik pesawat terbang kalau tiketnya dari gratifikasi. Nah, ini baru kita tanya ini apa hubungannya? Bagus loh ini. Yes. Jadi ini pernyataan Pak terbuka Nawawi. pantun ini sebenarnya simbolik ya. Betul. Dan ini bertolak belakang dengan pernyataan statement deputy, salah satu deputy KPK yang sedang jadi ikut menjadi pimpinan KPK. Mungkin gara-gara itu Mas nggak berani. Lagi mau jago ya tak masa mau. Jadi ini counternya ini yang dari simbolik secara simboliknya itu Pak Ketua ini ya. Iya, bagus itu. Hebat. Salut saya kepada Pak Nawawi Pamolama. Itu soal jet pribadi. Saya nggak ngerti Mas. Kok kayaknya produksi masalah terus menerus dilakukan sehingga membuat ujung dari kepemimpinan Pak Jokowi yang harusnya oleh banyak orang soft landing, ini slow bisa khotimah, itu bukan jadi hanya hard landing, tapi crash landing. Yes, bukan hanya hard tapi crash landing. Jadi ini justru anak-anaknya. Katanya sekarang terbukti bahwa penghapusan seluruh informasi yang ada di Fufufafa sedang terjadi begitu masif. Betul, luar biasa Mas. Dari 5.000-an postingan Fufufafa mulai dari tahun 2014, 2015, 16, 18, 19 itu 2.100 postingannya itu sudah dihapus. Hampir setengahnya. Hampir setengahnya. 5.000. Ya, dan tapi makanya kan waktu itu seminggu yang lalu ya. Ketika kita terus waktu itu langsung teriak ke teman-teman netizen plus 62 cepet-cepet diselamatkan. Ini selamatkan tuh di screenshot di copy linknya dan sebagainya. Nah tersisa sekitar 2.906. Katanya ada beberapa tuh modusnya. Satu dihilangkan. Terus kedua diganti namanya. Ya, jadi selamat ya. Terus yang ketiga nomor kontak juga katanya sudah mulai diganti. Betul. Jadi mulai dihilangkan jejak yang bisa menghubungkan. Inilah Mas, Tuhan itu tidak pernah tidur. Gusti Allah ora sare. Kalau saya tadi cerita soal 2019 si Gibran itu sebelum maju menjadi calon wali kota Solo itu menggunakan festival yang luar biasa, yang hadiahnya mobil tadi. 2020 kan dia daftar Mas sebagai wali kota Solo. Oke. Menariknya pada form pendaftaran di KPU Solo ya tulisan tangan Gibran. Ya, Gibran Raka Buming Raka lahir di Solo gitu tanggal 1 Oktober nomor handphone yang ditulis ya nomor handphonenya Fufufafa. Plus 6289750000 belakangnya 33. Itu mau dihapus gimana? Berkasnya sudah masuk. Jadi berkas pencalonan wali kota tahun 2020 yang mengkonfirmasi telepon itu sama dengan telepon yang digunakan di Fufufafa yang sekarang mulai diubah menjadi nama Selamat gitu. Di GoPay kan berhasil dia ubah namanya tidak lagi Gibran Raka Buming Raka tapi jadi kalau Selamat. Gitu saya ajukan 3 pertanyaan. Kira-kira apa lagi ya pola untuk menutup itu ya biasanya? Biasanya iya kalau ini sih sebenarnya sudah hancur lebur sebenarnya. Ambiar kalau istilah saya. Karena sulit untuk bisa melakukan penutupan lagi. Dia kan menutup sebenarnya yang bisa dia tutup itu kan dia nggak ada di GoPay dan ada di OVO.
Karena itu GoPay dan OVO itu bisa kita masuk kemudian kita ganti nama kita. Tapi kan rekor dari penyimpanan itu tidak hanya di GoPay dan di OVO, tapi masuk pada rekening bank. Lah kalau rekening bank nggak bisa kan Mas, kita ganti nama kita. Saya ganti nama dong dari Gibran kita jadikan Slamet, itu kan nggak mungkin. Nah di situ masih sama, nomor handphone itu terkoneksi masih atas nama Gibran Raka Buming. Jadi tidak semua penghapusan itu bisa dilakukan sempurna karena ada tempat-tempat yang memang tidak bisa dihapus. Salah satunya form pendaftaran wali kota Solo itu. Itu asumsi dasarnya kalau orang tuanya bukan penguasa. Orang tuanya penguasa bisa. Oke, bagian pertama. Apalagi yang tadi pertanyaan itu, apalagi yang kira-kira mau dihapus ya? Atau apalagi cara menghilangkan jejak itu biasanya apalagi? Saya khawatir pemilik layanan platform Kaskus, yaitu Andre Darwis dan kawan-kawan, karena Kaskus itu kan platformnya asli Indonesia. Dan kita bangga dulu, karena Kaskus itu jauh sebelum ada Bukalapak, sebelum ada Topet, sebelum ada kan yang terkenal dari Kaskus itu kan dulu namanya FGB, forum jual beli. Dulu kita sebagai Kaskuser itu kalau jual barang-barang tuh di Kaskus. Di situ, ya, servernya kan berada di Indonesia, Mas. Ini yang kemungkinan nanti tiba-tiba servernya bisa dibuat tidak bisa diakses gitu loh. Padahal kan dari server itu kita bisa dapat log activity-nya. Bukan kita mau ngajarin Mas Gibran untuk melakukan itu. Ini untuk mengantisipasi Mas Darwis hati-hati. Iya, sempat kan sebenarnya. Iya sempat. Jadi Mas Darwis itu sempat, Andre Darwis itu sempat ketika awal-awal itu dia bilang, wah ini susah karena kan postingannya si Fufafa itu kan tahun 2014, 2016 gitu. Jadi udah lebih dari 10 tahun kita sudah backupnya sudah nggak ada lagi. Gitu. Oke, waktu itu oke. Tapi tadi yang Mas Bang ceritakan, ketika dia melakukan penghapusan, itu penghapusan baru dilakukan minggu lalu. Itu kan barusan Mas. Artinya itu masih ada di dalam saya. Jejak digitalnya anget. Oh, berarti Mas Darwis sudah, oke, itu modus operandi akan seperti itu. Iya. Terus yang kedua, yang juga sangat penting. Ini sebenarnya dampaknya kalau menurut Mas Roy ini apa? Ini kan tadi tiba-tiba dia caranya kan ngelawan. Perlu nggak dilakukan tantangan lain ya? Oh bukan, tantangannya bagus Pak. Kalau dia berani melakukan apa? Terutama Kaisang ini ya. Kaisang ya gitu. Mungkin dia just bagus kalau dulu seperti kakaknya kan juga ngelawan Mas. Jadi waktu debat yang saya dulu malah sudah mendeteksi waktu itu dia pakai alat bantu. Kemudian saya dilaporkan ke baris krim waktu itu kan dia pakai jaket ya, kerahnya tinggi yang itu di dalamnya ada alatnya itu. Itu kan belakangnya tulisannya kan Samsul. Jadi nekat juga ini. Jadi keluarga ini tipikal berani melawan gitu ya. Mungkin karena punya. Nah, kalau dia kakaknya saja berani pakai nama Samsul, kita tunggu Mas. Berani nggak si Kaisang itu besoknya itu pakai tulisan adiknya Fufafa. Adik Fufafa gitu. Atau Gibrannya sendiri pakai Fufafa. Itu baru jago itu namanya Mas. Kalau dua kakak. Kalau yang ini agak berat karena salah satu ahli tata negara mengatakan kebohongan yang diucapkan dan itu bisa punya dampak ketatanegaraan. Betul. Dan dampak ketatanegaranya selain itu dia sebagai pemimpin dipersoalkan kok punya hobi berbohong. Terus kedua, bohongan itu bagian dari satu perbuatan yang bisa dikualifikasi sebagai perbuatan tercela. Betul. Dan perbuatan tercela itu masuk dijadikan syarat bahwa orang tidak boleh melakukan perbuatan tercela. Atau kata Dr. Tifa dulu di sini itu kan anak ini kan sudah punya, artinya Gibrannya sudah punya sakit kan gitu. Itu kan juga perlu rehab. Dia nggak sebut sakit, dia perlu direhab. Tapi gini loh Mas, mohon maaf nih. Kebetulan dulu almarhum ayah saya itu kan profesor, dokter ahli jiwa dan ahli saraf. Ada tipe orang yang memang sakit stres kayak gitu ya, atau sakit saraf itu bisa sembuh. Meskipun tidak bisa 100%. Kedua, bisa quote and quote normal dengan obat terus-menerus. Itu yang bisa rehab tadi. Tapi ada yang sama sekali nggak bisa sembuh. Kan yang bahaya kalau sudah otaknya mengkerut kan. Itu yang sudah cacat menetap sebenarnya. Jadi dampaknya ya pasti akan muncul lagi. Yang ada yang juga di korteks frontalnya ini mengerut, ya dia pasti sudah nggak bisa lagi. Ujung dari seluruh ini kira-kira akan di mana ya kalau Mas Roy? Kalau saya ini tantangan kita Mas. Khusus terhadap Fufafa nih Mas. Atau Fufafa ya.
satu saya dengan segala hormat saya Mas. Kan ada ya bukan panutan ya, tokoh senior kita Profesor Zimli gitu ya, maafkan saja gitu. Ya jangan dimaafkan Prof. Ini sudah jelas-jelas berbuat salah, berbuat apa ya, berbohong, melanggar. Kan kenapa bohong? Karena dia kan ketika kunjungan di Lawean, dia kan bilang, ojo takon aku, yo takono sing gawe gitu. Berarti kan dia mengatakan bukan dia. Padahal kan secara seluruh teknologi, petunjuk mengonfirmasi. Yes, sampai saya mengatakan 99,9% itu adalah Gibran yang Fufafa itu. Nah, adiknya juga Mas. Jadi sementara adiknya yang dia berusaha ngeles, berusaha nebeng gitu, terus malah berani nantang. Lah ini harus dikejar gitu loh. Jangan dibiarkan. Dia berani nantang kok dengan tulisan Putra Mulyono gitu loh. Mulyono adalah Joko Widodo menurut wawancara Pak Jokowi sendiri. Sekali lagi ini kita nggak salah karena rekamannya jelas ada di stasiun SCTV, di wawancara oleh Mbak Eno atau Retno Pinasti, Pak Jokowi mengatakan ya dulu nama saya Mulyono gitu ya. Jadi kan ini kan sudah jelas banget. Artinya Kaisang juga penyelenggara negara yang dia berhak diperiksa. Jadi pertanyaan saya belum jawab tuh, apakah memang sikap-sikap yang nyeleneh, yang bisa dikualifikasi diduga nyeleneh ini akan terus berlanjut atau tidak? Misalnya kan, jadi apa ini kira-kira ujungnya? Berlanjut terus? Kalau berlanjut terus kan ini gawat, ini kan kita dihadapkan sebuah contoh yang sangat tidak bagus kan. Tapi kan di luar itu ke bandelan, bukan juga bandel ya. Kalau dalam bahasa Jawa itu kopoknya, artinya ngeyelnya dia, ya itu kan sudah justru malah semakin membuka borok-boroknya. Mungkin dia nggak sadar loh Mas, si Kaisang ini. Ketika dia pakai gitu kan, ya kayak dulu dia pakai topi peternak cebong, atau kemudian dia pakai Samsul gitu ya si Gibran. Itu kan dulu kan nantang-nantang aja, oke. Tapi kan tempus bahasa hukumnya, tempusnya waktu itu kan masih mendukung dia gitu ya gitu. Lokusnya juga gitu. Kalau sekarang kan tempusnya sudah enggak. Apa yang yang dikerjakan itu kan sudah malah nanti netizen plus 62 ini akan makin garang lagi Mas gitu. Tapi enggak apa-apa, bagus. Ayo tantangin kami selaku netizen ini untuk untuk membongkar itu. Jangan memang salah satu problem psikologis yang terjadi, semakin dipersoalkan dia semakin kemudian menantang gitu ya. Bagus. Dan itu udah nggak bisa dikendalikan ya. Oh iyalah, kalau itu kan apa kita yakin Mas, seperti Mas Bambang dulu menggambarkan itu. Apa ya kita rela Mas? Kita naik bis, ibaratnya kita naik bis dikendalikan oleh co-driver ya, yang tiba-tiba membahayakan kita. Apa ya kita diem aja Mas? Jangan. Masalahnya bukan dia membahayakan kita, dia membahayakan drivernya juga bukan. Emang gak membahayakan drivernya? Kalau driver kayak gitu bisa membahayakan drivernya. Iya, apalagi kan ada Mas, dalam tayangan canda di salah satu stasiun Trans, saya sebut aja ya. Itu kan ada candaan antara si Kaisang dan Gibran itu, yang konon Gibran tuh memang mau mengkudeta Pak Prabowo. Oh, ada Mas rekamannya. Ini punya dampaknya besar nih Mas. Iya ada. Apaan ngomongnya? Iya, meskipun itu canda, ada. Nanti di-insert ya supaya untuk mengkonfirmasi bahwa pernyataan Mas Roy apa yang saya katakan tuh gak pernah bohong Mas. Bukan insinuasi, memang benar adanya. Bener. Apa isinya di situ? Isinya tuh canda. Sempat masak sama bapak ya waktu itu Iya, Pak Prabowo Pak ya. Prabowo. Hidup Prabowo. Garis serah bacot. Mas Bambang, Ya. masih kerja aja. Kan gak lewat. Kontrak saya masih lama nanti sama Mas Gibran juga nanti Sampai kita 5 tahun dorong. mendatang ya? Iya. Oh, nanti jadi kita maksudnya mau mendorong Mas Gibran untuk mengkudeta Pak Prabowo di 2029. Enggak, gini, kalau kita yang ngomong jatuhnya bercanda, lu mah keceplosan. Terlalu berbahaya tema pagi hari ini. Ya. Terlalu berbahaya. Itu loh, canda ada komika lain gitu ya. Kemudian mereka canda, loh ini kan lagi tengah-tengah ngomong gitu. Ya kan nanti mau mengkudeta Pak Prabowo, itu Kaisang tanya ke Gibran. Oh, di itu kalau nggak salah di podcastnya si Kaisang. Bukan podcastnya Kaisang. Tapi kemudian kan dimuat di Trans. Ya. Ini kan mirip-mirip. Gak bahaya tah. Lah itu bahaya. Ini kan mirip banget. Mirip ketika Kaisang dan Gibran diwawancara oleh Kumparan awal-awal dulu Pak Jokowi jadi presiden. Itu kan lagi membicarakan soal Kaisang tuh barusan beli sepatu diskon di Grand Indonesia. Secara
alam gak bawah sadarnya, Gibran kan bilang pre-love ya, pre-love Syahrini. Nah, itu artinya apa? Artinya itu barang bekas ya. Maaf ini Syahrini barang bekas gitu hari ini. Aku nggak nyambung soalnya itu bahaya. Anak ini kan anak ini kalau dengan Syahrini ya, itu kan memang punya Mas, punya apa? Fufafa ya, Fufafa atau anak ini itu memang punya satu ketertarikan menurut saya agak aneh. Satu, itu tadi dia keperucut ya, dia kelepasan. Kedua, dalam salah satu postingannya di Fufafa, dia kan nyebut pengen nya Syahrini. Pengen ininya Syahrini. Nggak bisa nunjuk ini, bagaimana tuh ditunjukin? Ya, saya nggak tega aja ngatakan di sini lah. Satu lagi, dalam pelacakan kita secara teknis ke Get Contact ya atau True Color atau Color ID-nya nomor +6289750 sekian 33 tadi. Selain nama Gibran Wali Kota Solo, Gibran anak Jokowi bla bla bla, ada juga di situ tertulis customer Syahrini. Meskipun customer Syahrini Kutai. Jadi ya sakit ini Mas. Sudah. Mas jangan diterusin, kita harus lindungi Mbak Syahrini. Oh iya. Setuju. Saya ngelindungi Mbak Syahrini ya gitu. Iya. Tapi seluruh kejadian tadi menjelaskan ada masalah yang harus diselesaikan. Dia tidak hanya bisa menyebabkan problem bagi driver, psiko-driver ini, tapi juga bagi masyarakat. Yes. Dan bahkan bukan hanya bagi masyarakat. Kita khawatir kita dihina-dinakan dan kewarasan kita menjadi melorot bertambah-tambah. Itulah. Inilah cara kami menjaga kewarasan. Roy Suryo. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.